Arti sebenar-benar Islam, rahasia lam dan perjalanan ruhani dalam ilmu ma'rifat. Sesungguhnya jika kita menyelami makna terdalam dari kata Islam, maka kita tidak sekadar berhenti pada definisi lahiriah berupa kepatuhan syariat semata atau sekadar menunaikan rukun-rukun yang tampak di mata manusia, namun kita akan dibawa masuk ke dalam samudera ma'rifat yang sangat luas dan dalam, menyingkap tabir rahasia yang Allah tutup rapat bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh menempuh jalan hakikat. Kata Islam sendiri berasal dari akar kata salima yang bermakna selamat, sejahtera, damai, dan berserah diri, tetapi jika diuraikan lebih halus lagi berdasarkan rahasia huruf pada lafaz Allah, maka akan ditemukan bahwa sebenar-benar Islam tersimpan dalam huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Lafaz Allah terdiri dari 4 huruf yaitu alif, lam awal, lam akhir, dan ha. Alif melambangkan zat Allah yang Maha Esa, yang tidak berbilang, tidak tersentuh oleh ruang dan waktu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, ayat pertama. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, dan dalam ayat selanjutnya dijelaskan Allah tempat bergantung segala sesuatu, sehingga alif itu adalah lambang mutlak akan keesaan Allah yang menjadi asal mula segala sesuatu. Kemudian lam awal disebut sebagai sifat, yang menunjukkan segala sifat kesempurnaan Allah, sifat-sifat yang wajib baginya, seperti sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu tauhid. Lam akhir disebut sebagai asma, atau nama-namanya yang mulia, yang dalam Asmaul Husna berjumlah 99 nama, namun hakikatnya tiada terhingga, karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Disinilah letak rahasia Islam, yaitu pada lam, sebab lam akhir yang melambangkan asma, jika ditarik mundur akan kembali kepada lam awal yang melambangkan sifat. Proses mundur ini ibarat perjalanan kembali dari tajalli asma ke tajalli sifat, lalu ke tajalli af'al dan akhirnya menuju tajalli zat. Ketika engkau mampu meleburkan asma kepada sifat, maka dirimu ibarat sedang bercermin, sebab di atas huruf lam terdapat tasidid yang melambangkan perjalanan ruhani, yaitu perjalanan dari alam mulk menuju alam malakut, lalu ke alam jabarut hingga ke alam lahut, yaitu tempat fana fil Allah atau lebur ke dalam zat Allah. Inilah yang disebut dalam istilah mi'raj ruhani, di mana engkau dimi'rajkan hingga mencapai sidratul muntaha, sebagaimana Rasulullah SAW diisra'kan dan dimi'rajkan hingga menghadap langsung kepada Allah tanpa hijab, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13 dan 14. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain dan di sidratul muntaha. Namun dalam makrifat, ketika engkau memandang dalam cermin ruhani itu, engkau tidak lagi melihat dirimu, melainkan yang tampak adalah manifestasi Allah, sebab Allah telah mengambil alih seluruh gerak, diam, rasa, dan wujudmu. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi. Tidak henti-henti seorang hamba mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya, maka jika aku mencintainya, akulah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Lalu jika lam akhir dimajukan, maka akan bertemu dengan huruf ha, yang dalam lafaz Allah menjadi bentuk lahir atau syariat, yaitu hukum, adab, dan perilaku seorang hamba yang dijalankan di dunia sebagai cerminan rahasia Allah di alam syahadah. Ha adalah lambang syariat sebagai pembawa rahasia dan hukum Allah di muka bumi, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sehingga syariat menjadi jalan awal bagi seorang salik sebelum mampu menempuh hakikat dan makrifat. Syar'i adalah kelakuan atau hukum lahiriah, sedangkan atma atau atman adalah ruh yang menjadi pusat kesadaran batin, yang membawa pada tarikat yaitu jalan hati yang menuntun ruh kepada pengetahuan hakiki. Hakikat adalah kebenaran ruh yang melepaskan diri dari segala ikatan jasad dan hawa nafsu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul engkau Tuhan kami menjadi saksi." Inilah pengakuan primordial ruh yang disebut sebagai hakikat. Makrifat adalah puncak pengenalan ruh akan Tuhan, di mana ruh mengenali zat Allah menyatu dalam rasa kesaksian mutlak, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di saat itulah seorang hamba mencapai fana, melebur dalam cahaya ilahi. Dalam makrifat, Islam tidak lagi sekadar ritual fisik atau hukum lahir semata, melainkan menjadi nama bagi perjalanan ruhani, yang dalam kata lain berarti penyerahan total kebersatuan dan kedamaian mutlak dengan Sang Khalik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 128, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Begitu pula dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Makna menyembah di sini bukan sekadar salat lahiriah, tetapi mengandung makna mengesahkan, menyatu, dan mengenal Allah dalam seluruh gerak ruh dan jasad. Maka sangat wajar jika Allah ridha dengan Islam sebagai agama terakhir dan penutup, sebab Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi adalah jalan kembali ke asal, jalan menuju zat yang maha mutlak, yang membawa damai bagi ruh dan jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu." Namun, kelima rukun itu jika dihayati secara makrifat, maka menjadi tahap demi tahap perjalanan ruhani menuju Allah, dimulai dari syahadat sebagai pengakuan awal, salat sebagai mi'raj harian, zakat sebagai pembersihan hati, puasa sebagai pengendalian nafsu, dan haji sebagai simbol perjalanan kembali ke asal mula. Dalam kata lain, seluruh rukun dan cabang Islam bukan sekadar aturan kaku, tetapi adalah simbol, perlambang, dan sarana menuju pengenalan zat Allah. Apabila engkau mampu memahami rahasia lam dalam lafaz Allah, maka engkau akan memahami pula bahwa Islam bukan sekadar tatanan hukum, tetapi adalah rahasia perjalanan rasa menuju fana fi Allah dan baqabillah, yaitu lebur dalam keesaan Allah dan hidup abadi bersamanya. Inilah Islam yang sebenar-benar Islam, Islam yang menembus hijab nafsu dan akal, menembus batas jasad dan dunia, menuju hakikat cahaya ruhani yang abadi, hingga pantas jika Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu." Maka sungguh Islam yang sesungguhnya adalah kedamaian total, penyatuan mutlak, dan perjalanan ruhani pulang menuju Allah, dan tidaklah seorang hamba dapat sampai kecuali dengan bimbingan guru mursyid yang arif billah, yang bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dengan bimbingan rasa, sir, dan ilham yang diterima langsung oleh ruh dari Allah Ta'ala, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, sehingga makna Islam yang sebenar-benarnya tidak lagi sekadar di lisan, tetapi menjadi nur yang menyinari seluruh alam rasa, jiwa, dan jasad, menjadikan seorang insan berjalan di bumi, tetapi hatinya selalu hadir di hadirat Allah yang maha luhur. Dan jika kita perhatikan lebih mendalam, perjalanan ruhani dalam Islam bukan hanya sekadar simbol-simbol ritual, melainkan setiap gerak dan diam adalah manifestasi tajalli Allah dalam diri insan kamil, yaitu manusia yang telah menyempurnakan makna lahir dan batin. Dalam ilmu makrifat, dijelaskan bahwa huruf lam pada lafaz Allah yang menjadi jantung rahasia Islam, membawa makna penampakan sifat Allah yang meliputi seluruh semesta, baik alam lahir maupun batin, sehingga seorang salik yang berjalan menuju Allah akan mengalami proses tajrid, yaitu melepaskan segala keterikatan duniawi, kemudian tahalli, yaitu menghias diri dengan akhlak mulia, lalu akhirnya mencapai tahap tajalli, yaitu menyaksikan Allah dalam segala sesuatu.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku." Ayat ini menjadi panggilan abadi bagi jiwa yang rindu kembali kepadanya, sebab setiap zikir yang tulus membawa ruh naik menembus hijab, hingga mencapai nur yang memancar dari zat yang maha luhur. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tiadalah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Ketika kecintaan Allah telah meresap sempurna, maka tidak ada lagi jarak antara hamba dan Allah, hanya ada penyatuan rasa yang disebut ahadiyah, yaitu kesatuan mutlak. Dalam makrifat, ini adalah keadaan di mana ruh telah lebur dalam lautan tauhid, tidak melihat selain Allah, tidak mendengar selain Allah, tidak merasa selain Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 4, "Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." Pada makam ini, seorang hamba menyadari bahwa segala yang tampak hanyalah cermin yang memantulkan sifat Allah, tidak ada wujud hakiki kecuali zatnya semata. Maka itu, ketika seseorang berkata, "Aku Islam," sesungguhnya yang ia ikrarkan bukan hanya kalimat syahadat lahiriah, melainkan ikrar batin bahwa seluruh gerak diamnya adalah milik Allah, segenap nafasnya adalah tasbih, segenap pandangannya adalah syahadat, segenap pendengarannya adalah zikir, segenap langkahnya adalah mi'raj. Islam pada level ini bukan hanya berarti tunduk, tetapi berarti hilangnya ego dan kehendak diri, berganti dengan kehendak ilahi yang mutlak, sehingga setiap hembusan nafasnya adalah la ilaha illallah, setiap detak jantungnya adalah Muhammadur Rasulullah, dan setiap denyut nadinya adalah Allahu Ahad. Inilah maqam fana, di mana diri hancur lebur dalam zat Allah, dan setelah fana muncul maqam baqa, yaitu tetap hidup dalam kesadaran ilahi sambil menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Maka Islam sejati adalah penjelmaan sifat Allah melalui manusia yang telah mencapai martabat insan kamil, bukan sekadar manusia yang taat secara lahir, tetapi manusia yang telah terisi oleh rahmat dan nur Allah. Sebab itulah Allah ridha dengan Islam, karena Islam pada hakikatnya adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan asal mula penciptaan ruh manusia, sebagaimana disebut dalam surat Ar-Rum ayat 30. "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Dalam konteks ini, Islam bukan sekadar aturan kaku, tetapi adalah jalan kembali ke asal, jalan menuju ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah secara hakiki, bukan sekadar mengenal namanya di lisan, tetapi menyaksikan sifatnya dalam batin. Dalam perjalanan ruhani ini, seorang salik akan melewati makam syariat, tarikat, hakikat, dan akhirnya makrifat. Syariat adalah pintu awal, tarikat adalah jalan hati, hakikat adalah kebenaran ruh, dan makrifat adalah puncak pengenalan dan penyatuan. Maka Islam adalah lambang kesempurnaan perjalanan jiwa menuju Allah yang dimulai dari pengakuan lahir hingga puncak kesaksian batin. Setiap huruf pada lafaz Allah adalah simbol tingkat perjalanan tersebut. Alif sebagai zat yang tidak tersentuh apapun, lam awal sebagai sifat yang meliputi seluruh ciptaan, lam akhir sebagai asma yang menampakkan keindahan dan kemuliaannya, serta ha sebagai manifestasi syariat yang harus dijalani oleh para hambanya. Inilah rahasia besar dalam ilmu huruf yang disingkap oleh para arif billah, para kekasih Allah yang telah melebur dalam nurnya. Maka, siapa yang memahami Islam secara makrifat akan menyadari bahwa Islam tidak bisa dibatasi oleh sekat mazhab, batasan geografis, atau simbol lahir semata, melainkan adalah kedalaman rasa yang berhubungan langsung dengan Allah tanpa hijab. Rasulullah SAW bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin." Nasihat di sini adalah jalan batin, pengakuan hakikat, dan kasih sayang yang lahir dari rasa persatuan dengan Allah. Maka jelaslah bahwa Islam sebagai agama terakhir dan penutup adalah agama yang paling lengkap, menyatukan lahir dan batin,
zahir dan batin, syariat dan hakikat, sehingga layak dijadikan rahmatan lil alamin. Ketika seseorang benar-benar menghayati Islam pada level makrifat, maka ia akan mampu berkata seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah Ahmad tanpa mim," yang artinya aku adalah Ahad, sebab huruf mim yang berarti makhluk sudah dilebur, yang tersisa hanya keesaan mutlak. Inilah puncak dari syahadat, di mana asyhadu an la ilaha illallah tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi disaksikan di dalam kalbu, dilihat oleh sir, dan diimani oleh ruh. Karena itu, ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Maka orang-orang berilmu di sini adalah mereka yang telah mencapai ma'rifat, yang ruhnya bersaksi langsung tanpa hijab. Dengan demikian, Islam bukan sekadar jalan damai, tetapi jalan fana dan baqa, jalan hancurnya keakuan dan bangkitnya keilahian. Islam bukan hanya soal salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, melainkan adalah penyerahan total seluruh aspek lahir dan batin kepada Allah, hingga tidak tersisa lagi kehendak pribadi. Inilah yang disebut oleh para wali sebagai syahadat rasa, di mana setiap gerak tubuh adalah zikir, setiap detik adalah ibadah, dan setiap tarikan nafas adalah pujian kepada Allah. Karena itu, pantaslah Allah meridhoi Islam sebagai agama yang benar, sebab hanya dengan Islam lahir batin yang sempurna, seorang insan dapat kembali kepada fitrah asal, kembali kepada Allah dengan membawa ruh yang suci, sebagaimana dalam surat Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka ketahuilah, sesungguhnya Islam yang sebenar-benarnya adalah nama perjalanan rohani menuju Allah, bukan sekadar label atau identitas, melainkan adalah peta pulang bagi ruh yang rindu untuk kembali kepada asal keabadian, ke dalam pelukan Zat yang Maha Abadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, wahai para salik, para mursyid, para khalifah, dan seluruh insan yang menempuh jalan hakikat, bahwa sesungguhnya makrifatullah atau pengenalan hakiki kepada Allah tidak akan pernah bisa diraih hanya dengan akal semata atau dengan bacaan literatur lahiriah, sebab ia adalah ilmu rasa, ilmu sir, ilmu cahaya yang turun langsung ke lubuk ruh seorang hamba yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati." Dalam ilmu makrifat, hati bukan sekadar jantung biologis, melainkan pusat rasa spiritual yang menjadi pintu gerbang menuju hakikat. Disinilah rahasia terbesar Islam tersimpan, yaitu kesanggupan hati untuk memikul nur tauhid dan menjadi cermin tajalli Allah. Jika hati telah suci dan bersih dari sifat mazmumah, maka Allah akan menyingkapkan tirai-tirai hijab yang selama ini menghalangi pandangan rohani, sehingga seorang hamba akan mampu melihat Allah dalam setiap hembusan angin, dalam pancaran sinar matahari, dalam gemericik air, dalam suara burung berkicau, dan bahkan dalam setiap gerak dan diam dirinya sendiri. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Bukan sekadar ayat penghibur saat musibah, tetapi adalah puncak kesadaran makrifat bahwa segala yang ada, termasuk diri ini, hanyalah kepunyaan Allah semata. Dalam tafsir ruhani, ayat ini adalah kalimat syahadat batin yang senantiasa terpatri dalam rasa, menjadi zikir diam yang tidak pernah terputus, meskipun lisan terdiam. Para wali Allah yang telah mencapai maqam ahadiyah selalu berada dalam keadaan zikir, rasa yang tidak pernah putus, meskipun tampak di mata manusia mereka tertawa, bekerja, berjalan, makan, atau bahkan tidur. Atau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur." Ini menunjukkan maqam kesadaran ruhani yang tinggi, di mana hati senantiasa terjaga dalam zikir dan penghayatan akan kehadiran Allah. Maka, Islam pada level makrifat bukan sekadar ritual sholat berdiri, ruku, sujud, dan duduk, tetapi setiap detik kehidupan adalah sholat yang tidak terputus,
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah adalah lebih besar. Salat di sini bukan hanya ritual wajib 5 kali sehari, tetapi salat batin, yaitu kesadaran total akan Allah dalam seluruh gerak rasa dan pikir. Seorang yang telah mencapai maqam makrifat selalu merasa dilihat, didengar, dan disaksikan Allah setiap saat, sehingga mustahil baginya berbuat maksiat lahir maupun batin. Inilah yang disebut dalam ilmu tasawuf sebagai maqam ihsan, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Pada puncaknya, seorang salik yang telah fana dalam Allah akan merasakan bahwa dirinya tidak memiliki daya dan upaya apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 39, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Semua amal baiknya tidak lagi disandarkan kepada dirinya, melainkan hanya karena limpahan rahmat Allah semata. Ketika ruh telah sampai pada penyaksian mutlak, maka seluruh sekat keakuan akan sirna, dan pada saat itulah seorang insan akan memahami mengapa Islam disebut sebagai jalan berserah diri. Sebab berserah diri di sini bukan sekadar pasrah atas takdir, tetapi melebur dalam kehendak Allah, menyatu dalam zatnya, dan hidup dalam keabadian bersamanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 54, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ayat ini mengandung perintah makrifat agar seorang hamba segera kembali kepada asal fitrah sebelum hijab dunia dan nafsu menutupi hatinya selamanya. Jika hijab nafsu telah menebal, maka ruh akan terperangkap dalam kegelapan, dan inilah yang menyebabkan manusia sulit sekali memahami hakikat Islam yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Artinya, selama hati masih terikat pada dunia, selama ruh masih dikuasai oleh hawa nafsu, maka selama itu pula ia jauh dari hakikat Islam. Maka benar adanya bahwa Islam yang sebenar-benarnya bukan hanya syariat lahiriah, tetapi adalah perjalanan ruhani, perjalanan kembali kepada zat, perjalanan pulang kepada cahaya awal yang dalam ilmu makrifat disebut sebagai perjalanan dari Allah, bersama Allah, kepada Allah, dan dalam Allah. Inilah makna terdalam dari huruf lam pada lafaz Allah yang telah kita uraikan, sebab lam adalah lambang jembatan penghubung antara makhluk dengan zat mutlak. Ketika engkau mampu melebur asma kepada sifat, sifat kepada af'al, af'al kepada zat, maka pada saat itu engkau akan memahami hakikat la ilaha illallah, yaitu tiada wujud selain Allah. Inilah yang menjadi inti ajaran para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tertulis dalam surat Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka jelaslah, Islam bukan sekadar nama agama, melainkan adalah jalan rahasia yang menyambung langit dan bumi, zahir dan batin, awal dan akhir. Ketika engkau telah memahami dan menghayati semua ini, maka engkau akan merasakan mengapa Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Karena hanya Islam lahir batin yang dapat membawa seorang insan sampai pada makrifatullah, menyaksikan keesaannya tanpa hijab, dan kembali ke dalam pelukannya sebagai ruh yang suci dan diridhai. Inilah puncak perjalanan, inilah puncak kerinduan, inilah hakikat sebenar-benar Islam yang menjadi rahasia para nabi, para wali, para arif billah, yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah menempuh jalan rasa, melewati lautan air mata, menempuh kesunyian panjang, dan membiarkan seluruh dirinya dibakar oleh cinta ilahi. Inilah Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang bukan sekadar huruf dan kata, tetapi menjadi ruh yang hidup dan cahaya yang menyala, membawa damai pada diri sendiri, damai pada seluruh makhluk, hingga akhirnya damai dalam pelukan Zat yang Maha Kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya ketika seorang salik telah berjalan dalam cahaya Islam yang hakiki, maka ia akan menyaksikan bahwa setiap huruf, setiap detak, setiap helaan napas, dan setiap denyut nadi adalah tasbih tanpa suara yang bertasbih kepada Allah,
sebagaimana disebut dalam surat Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Di sini, seorang arif billah akan memahami bahwa semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang gaib, senantiasa bertasbih, dan hanya hati yang bersih yang mampu menangkap nyanyian tasbih semesta itu. Pada saat itulah insan kamil menyadari bahwa Islam bukan hanya sekadar agama ritual, tetapi adalah irama kosmis yang mengalir di seluruh wujud. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak semesta, dalam bisikan angin, dalam gemuruh ombak, dalam jatuhnya hujan, bahkan dalam keheningan malam yang sunyi. Semua itu adalah ayat-ayat Allah yang hidup, bukan hanya sekadar teks yang dibaca di mushaf, tetapi ayat rasa yang dibacakan langsung kepada hati oleh Sang Penyayang. Dalam maqam ini, tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi rasa memilah-milah antara yang dekat dan yang jauh, sebab seluruh alam telah menjadi cermin keagungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya, yang dalam makrifat dapat dimaknai bahwa setiap wujud di luar adalah pantulan nur ilahi yang hendak menyadarkan kita akan kehadirannya. Maka, jika seseorang masih sibuk menghakimi lahir orang lain, menuntut kesalahan saudara seiman, menilai amal-amal lahir, maka itu tanda bahwa ia masih berada di maqam syariat, belum memasuki gerbang hakikat, apalagi makrifat. Dalam maqam makrifat, seorang hamba tidak lagi memandang buruk pada makhluk, sebab semua adalah pancaran sifat Allah, yang satu sebagai tajalli jalalnya, keperkasaan, yang satu lagi sebagai tajalli jamalnya, keindahan, yang satu sebagai tajalli kamalnya, kesempurnaan. Semua gerak adalah tari-tarian ilahi dalam panggung semesta yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menancapkan pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis ini dalam makrifat menunjukkan bahwa setiap gerak kasih yang sekecil apapun menjadi jalan kembali kepada Allah, sebab pada dasarnya kasih sayang adalah wujud Allah yang paling dekat kepada hamba. Ketika rahasia lam dalam lafaz Allah telah dipahami dan dihayati, maka seorang insan akan sadar bahwa Islam adalah nama perjalanan pulang, perjalanan ruh yang tidak pernah berakhir, perjalanan yang penuh rindu dan tangis, penuh luka tetapi juga penuh cahaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125 disebutkan, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat, yang dalam makrifat diartikan sebagai makam perjalanan batin untuk menghidupkan makam-makam ruhani dalam diri. Ketika seorang hamba menapaki makam fana, ia lenyap dalam cahaya, dan ketika ia bangkit pada makam baqa, ia hidup kembali tetapi bukan dengan kehendaknya, melainkan dengan kehendak Allah. Inilah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mati sebelum mati, yaitu fana sebelum ruh benar-benar dicabut. Dalam keadaan inilah Islam tidak lagi dipahami sebagai beban atau sekadar aturan kaku, tetapi sebagai taman keindahan yang penuh dengan bunga-bunga rasa, wangi kasih, dan air mata rindu. Semua syariat yang dijalani menjadi harum karena rasa, semua tarikat menjadi lembut karena cinta, semua hakikat menjadi terang karena nur, dan semua makrifat menjadi manis karena rahasia. Inilah rahasia terdalam yang membuat Allah ridho kepada Islam, sebab Islam yang sejati hanya dapat dijalani oleh ruh yang telah siap ditelanjangi, siap dihapuskan namanya, siap dileburkan egonya, siap dimatikan kehendaknya, hingga yang tersisa hanya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilau seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Inilah makna Islam yang sebenar-benarnya, yang bukan sekadar dibaca, tetapi dirasa dan disaksikan langsung oleh ruh. Maka marilah kita semua yang mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku Islam, yang mengaku ingin pulang kepada Allah, janganlah berhenti hanya di makam syariat.
Jangan pula puas hanya dengan tarikat, jangan pula berhenti di hakikat, tetapi teruslah berjalan hingga ma'rifat, hingga ruh menyaksikan Allah dengan rasa yang sebenar-benarnya, hingga jasad hanyut dalam samudra lautan nur ilahi. Janganlah merasa cukup hanya dengan hafalan atau ritual lahir, sebab Allah tidak memandang rupa dan amal lahirmu semata, tetapi memandang hatimu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Maka, bersihkanlah hati, lembutkanlah rasa, biarkan ruhmu menari dalam zikir diam tanpa suara, biarkan setiap detik menjadi sajadah, setiap nafas menjadi tasbih, setiap langkah menjadi mi'raj, setiap tangisan menjadi embun rahmat. Inilah Islam yang benar, inilah Islam yang diridhoi, inilah Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam." Dan akhirnya sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan cahayanya ke dalam hati kita semua, membimbing ruh kita sampai kepada maqam ma'rifat yang sebenar-benarnya, menjadikan setiap langkah kita penuh rasa cinta, penuh lembut, penuh damai, dan penuh syahdu. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dipanggil kelak dengan panggilan yang lembut. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya Rabbal Alamin.